Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurjana. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai matriks. Nah, perhatikan tampilan yang ada di layar kalian. Di sini ada bab 3 matriks ya. Pertemuan pertama. Matriks ini adalah salah satu materi pada mata pelajaran matematika wajib kelas 11 ya, semester ganjil. Kompetensi dasarnya adalah di sini ada 3.3 menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar ya, perkalian dan transpos. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Indikatornya di sini ada 3.3.1 menentukan transpos suatu matriks. Yang kedua, 3.3.2 mengidentifikasi fakta pada matriks dan menentukan penyelesaian persamaan kesamaan dua matriks. 4.3.1 menggunakan prosedur untuk melakukan transpos matriks. 4.3.2 menggunakan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan kesamaan dua matriks. Nah, tujuannya adalah melalui SWOE ini diharapkan kalian dapat yang pertama menentukan transpos suatu matriks. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan fakta pada matriks, menentukan penyelesaian permasalahan kesamaan dua matriks. Yang ketiga, menggunakan prosedur untuk melakukan transpos matriks. Yang keempat, di sini menggunakan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan kesamaan dua matriks. Nah, dengan dilandasi sikap disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Peta konsepnya di sini ada jenis-jenis, unsur-unsur, dan operasi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan unsur-unsur. Kalau operasinya nanti kita bahas pada video pembelajaran yang selanjutnya ya. Nah, jenis-jenisnya nanti ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks nol, dan transpos. Kemudian unsur-unsurnya ada elemen kolom dan elemen baris. Nah, operasi kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Petunjuknya ya, jika kalian memperoleh link SWOE ini ya, linknya ada di atas, maka bacalah dulu petunjuknya. Yang pertama, bacalah SWOE ini secara runtut dari awal sampai akhir. Yang kedua, isilah cek kemampuan. Nilailah apakah kamu termasuk pada kategori peserta didik yang perlu mempelajari modul ini. Jika jawabannya iya, maka pelajarilah modul ini ya. Kemudian yang ketiga, buatlah rencana belajar. Jika belum paham, konsultasikan rencana belajar kamu dengan guru. Yang keempat, lakukan rencana belajar kamu dengan konsekuen hingga mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kelima, pelajarilah materi dengan berurutan. Yang keenam, konsultasikan dengan guru jika kamu menemui kesulitan untuk mencapai kompetensi. Yang ketujuh, ikutilah langkah-langkah pembelajaran di setiap kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke. Kita masuk ke materinya, yaitu konsep matriks. Coba kalian perhatikan foto di atas ya. Tentu kamu dapat melihat susunan posisi duduk peserta didik, bukan? Posisi duduk tersebut masih tidak berurutan. Jika posisi duduk tersebut kita urutkan sesuai dengan nomor absen peserta didik, dengan aturan nomor 1 dimulai dari pojok depan sebelah kiri
ya. Kemudian memutar ke kanan searah jarum jam. Setelah itu ke belakang, ke baris kedua dari depan. Dilanjut ke arah kiri dan seterusnya sampai belakang. Bentuk susunan dapat berupa baris dan kolom. Coba kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita berikan penomoran seperti ini dari sebelah kiri depan, kita mulai dengan nomor absen 1 dan 2, kemudian 3 dan 4, ya, 5 dan 6, 7 dan 8. Sampai sini kita putar ya searah dengan jarum jam. Nah, maka 9 dan 10 ini letaknya posisinya ada tepat di belakang 8 dan 7. Ya, kemudian di sebelahnya ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, sampai sini kita putar berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sampai sini putar lagi searah dengan jarum jam, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32. Nah, dari permasalahan posisi tempat duduk dapat disajikan posisi duduk peserta didik sesuai dengan aturan yang diketahui, misal tadi ya. Kemudian kalau kita tuliskan ya data tersebut, dituliskan kembali atau disajikan kembali dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Diputar searah dengan jarum jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Diputar berlawanan arah dengan jarum jam 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Diputar searah dengan jarum jam 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, kemudian di sini ada tanda kurung siku. Nah, ini yang disebut dengan matriks. Ya, bentuk penulisan tersebut menunjukkan bahwa matriks terdiri atas 4 baris dan 8 kolom. Baris yang ini ya, 1 sampai 8 ini baris pertama, 9 sampai 16 baris kedua, 17 sampai 24 baris ketiga, 25 sampai 32 baris keempat. Nah, kalau kolom yang mana? Yang ini. 1 ke bawah ini kolom pertama, 2 ke bawah ini kolom kedua, 3 ke bawah kolom ketiga, 4 ke bawah kolom keempat, 5 ke bawah kolom kelima, 6 ke bawah kolom keenam, 7 ke bawah kolom ketujuh, 8 ke bawah kolom ke-8. Maka ini disebut dengan matriks ya, berordo 4 kali 8 ya. Barisnya ada 4, kolomnya ada 8. Oke, kita masuk ke definisi. Nah, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang ya. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Itu ada beberapa susunan bilangan-bilangan ya, diatur menurut baris dan kolom. Susunan bilangan itu terletak di dalam kurung biasa atau kurung siku. Kalau tadi berarti kurung siku ya. Kemudian matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A besar ya, A kapital, B kapital, C kapital dan lain-lain, bisa X, Y, Z asalkan dia hurufnya kapital. Kemudian, selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry. Entry itu elemen-elemennya tadi seperti 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 32. Itu namanya adalah entry atau elemen. Ya, anggota dalam matriks tersebut.
Nah, entry suatu matriks dinotasikan dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, atau X kecil, Y kecil, Z kecil. Nah, biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Kalau matriksnya A kapital, maka elemennya atau entry-nya ya A kecil. Kalau B kapital berarti B kecil, ya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Oke, seterusnya. Nah, bentuknya seperti ini contoh. Ada matriks A yang kelihatan ya, ini hurufnya kapital. Kita baca matriks A. Ada M kali N kecil di bawah ini. Bacanya ordo M kali N. Ya, berarti barisnya ada M, kolomnya ada N. Nah, kemudian ini ada kurung siku, ya, tanda bahwa ini adalah matriks. Nah, karena tadi matriksnya adalah A kapital, maka di sini elemennya A kecil. Ya, ada tulisan A11, A12, A13 dan seterusnya. Maksudnya gimana? Oke. A11 berarti A ini, ya, elemen ini terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. A12 berarti dia terletak pada baris ke-1, kolom kedua. A13 berarti dia terletak pada baris ke-1, kolom ketiga. A1N berarti dia terletak pada baris ke-1, kolom ke-N. Ya. Selanjutnya kalau A21 gimana? Kalau A21 ya berarti baris kedua, kolom ke-1. Ya, acak ya. A32 berarti dia berada pada baris ketiga, kolom kedua. Nah, kalau AMN berarti dia terletak pada baris ke M, kolom ke N. Nah, AIJ di sini keterangannya adalah entry matriks pada baris ke I dan kolom ke J dengan I 1, 2, 3 sampai dengan M, ya, M baris, dan J 1, 2, 3 sampai dengan N kolom. M kali N tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ini menyatakan ordo matriks A dengan M adalah banyak baris dan N banyak kolom pada matriks A. Itu ya, itu adalah definisi dari matriks. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis matriks. Yang pertama ini adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matriksnya adalah 1 kali N dengan N banyak kolom pada matriks tersebut. Ya, barisnya hanya ada 1, kolomnya bisa banyak. Contohnya di sini ada T1 kali 2, T1 kali 4, ya. Barisnya ada 1, kolomnya bisa lebih dari 1. Ya, ini barisnya 1, kolomnya ada 2. Yang kedua di sini barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Ya, itu disebut dengan matriks baris. Ya, tadi catatannya adalah barisnya hanya ada 1. Ya, barisnya hanya ada 1. Oke. Jenis matriks selanjutnya di sini ada matriks kolom. Nah, ini kebalikannya dari matriks baris. Kalau matriks baris tadi barisnya hanya ada 1, kalau yang ini matriks kolom, kolomnya yang ada 1, ya. Yang ke bawah ini ada 1, kemudian barisnya bisa banyak, ya, lebih dari 1. Ordonya dituliskan di sini adalah M kali 1. Bukan? Nah, ini seperti ini. T3 kali 1 berarti barisnya ada 3, kolomnya 1. Ini disebut dengan matriks kolom. Oke, selanjutnya ada matriks persegi panjang. Definisinya apa? Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Ya. Ordonya M kali N. Tadi kita sudah bahas dari depan. Ya, beberapa matriks ini bentuknya adalah M kali N. Ini disebut dengan matriks
persegi panjang ya. Seperti di contoh di sini ada T 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Ini namanya persegi panjang, matriks persegi panjang. T 3 kali 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini juga disebut dengan matriks persegi panjang. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya di sini ada matriks persegi. Kalau matriks persegi ini adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom sama. Bisa T1 kali 1, T2 kali 2, T3 kali 3 ya. Asalkan di sini baris dan kolomnya sama ya. Kalau di contoh ini 2 kali 2. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Oke, next. Selanjutnya ada matriks segitiga. Kalau matriks segitiga itu adalah matriks persegi yang berordo n kali n ya, jelas tadi kan matriks persegi berarti baris dan kolomnya sama. Tetapi di sini bedanya dengan matriks persegi tadi, ini entry atau elemen-elemen matriksnya di bawah atau di atas diagonal utama bernilai 0. Diagonal utamanya kan min 2, 5, 2, 13. Di bawahnya elemennya semuanya 0. Ini disebut dengan matriks segitiga. Atau yang G ya, matriks G. Elemen diagonal utamanya 13, 1, 10, 5. Nah, di atas diagonal ini semua elemennya 0. Maka ini juga disebut dengan matriks segitiga. Ya, bisa dipahami ya. Oke, next. Matriks diagonal. Kita baca dulu definisinya. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi dengan pola semua elemennya bernilai 0 kecuali entry diagonal utamanya. Ya, kita lihat. Nah, lihat ya. Semua elemennya 0 kecuali diagonal utama. Ini ada 1, 5. Bukan 0 ya. Berarti ini adalah matriks diagonal. B juga sama nih, semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. Nah, ini disebut dengan matriks diagonal. Bisa dipahami ya bedanya matriks persegi, matriks tadi segitiga. Nah, ini matriks diagonal. Oke, next. Ini adalah matriks identitas, masih ada kaitannya dengan matriks persegi tadi. Cermati pola susunan angka 1 dan 0 pada matriks persegi di atas. Jika pola tersebut terdapat matriks persegi, yaitu semua elemen diagonal utama semua bernilai positif 1, maka ini disebut dengan matriks identitas. Kalau tadi matriks diagonal ya, di sini diagonal utamanya itu selain dari 0 ya, bisa 1, 2, 3 dan lain-lain, yaitu disebut dengan matriks diagonal. Tetapi ketika di sini diagonal utamanya elemennya adalah positif 1, maka ini disebut dengan matriks identitas ya. Itu bedanya dengan matriks yang diagonal. Next. Nah, kalau matriks 0 ini paling gampang ya. Asalkan semua elemennya isinya adalah 0, maka ini disebut dengan matriks 0. Oke, bisa dipahami ya. Tadi adalah jenis-jenis matriks. Oke, sekarang kita bahas tentang transpose matriks. Lihat. Definisinya adalah matriks baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama matriks A menjadi kolom pertama matriks baru, baris kedua matriks A menjadi kolom matriks baru, dan seterusnya. Nah, jika matriksnya berordo M kali N, maka transposnya nanti berordo N kali M ya, N kali M, bukan N kali N lagi tetapi dibalik. Kita lihat contohnya. Contohnya ada matriks A, ordonya 2 kali 3 ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 3 dengan elemen 3, 2, 1 pada baris pertama, 8, 7, 6 pada baris kedua. Maka A transposnya gimana? Nah, ini
ditulis A transpos ya. Notasinya adalah A pangkat T. Ini dibaca A transpos. Tadi diagonalnya ordonya adalah 2 kali 3. Maka di sini A transpos ordonya 3 kali 2. Buktinya gimana? Dilihat ya. Baris pertama dari matriks A kita tuliskan pada kolom pertama matriks baru atau matriks transposnya. Nah, ke bawah 3, 2, 1. Kemudian elemen pada baris kedua kita tuliskan pada kolom kedua matriks baru atau transpos matriksnya. Nah, ini nih, sehingga diperoleh elemen-elemennya pada baris pertama 3, 8. Pada baris kedua 2, 7. Pada baris ketiga 1 dan 4. Oh, gimana? Mudah ya untuk materi transpos. Next, kita bahas kesamaan dua matriks. Nah, coba kalian perhatikan matriks A dan B di atas ya. Yang A, kita lihat di situ ada dua matriks di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ternyata di situ elemen-elemennya sama semua. Baris pertamanya 1, 3. Baris keduanya 5, 7. Ya, sama. Kemudian yang B, matriks yang sebelah kiri itu ada 4, 3, 7, 8. Sedangkan matriks sebelah kanan itu ada 2 kuadrat 3, 3 tambah 4, 2 pangkat 3. Nah, ini ya. Kalau kalian amati, nilainya sebetulnya sama. Ini 4 dengan 2 pangkat 2, 7 dengan 3 plus 4, 8 dengan 2 pangkat 3 ya. Penjelasannya, kedua matriks pada contoh A dan B adalah sama. Entry-entry yang setak dari kedua matriks yang berordo sama memiliki nilai yang sama ya. Seletak ini 1 dengan 1, 3 dengan 3, 5 dengan 5, 7 dengan 7. Kemudian pada poin B, 4 nilainya sama dengan 2 kuadrat, 3 sama dengan 3, 7 sama dengan 3 plus 4, 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini seletak dan nilainya sama. Nah, itu dinamakan dengan kesamaan dua matriks. Nah, definisinya adalah matriks A dan matriks B dikatakan sama, A sama dengan B, jika dan hanya jika yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Oke, contohnya disajikan dua matriks seperti ini. Tahunya ini adalah kesamaan dua matriks dari mana? Lihat pada baris kedua. Ya, di sini ada 4. Ya, sama nilainya. 2 sama. Ordonya juga sama, 2 kali 2. Berarti 5 ini sama dengan Q plus 3. 5P plus Q sama dengan 7. Nah, tentukan nilai P dan Q. Ya, ini ya, bukan 1 tapi Q. Oke, alternatif penyelesaiannya tadi Ibu kan sudah jelaskan bahwa kemungkinannya adalah 5P plus Q itu sama dengan 7. Q plus 3 sama dengan 5. Maka diperoleh Q sama dengan 5 kurangi 3 sama dengan 2. Dari mana? 3 ini kita pindah ruaskan jadi negatif 3. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke. Diperoleh Q sama dengan 2, kita substitusikan Q sama dengan 2 ke persamaan 5P plus Q sama dengan 7 ya. Q-nya kita ganti dengan 2 di sini ya. 5P plus 2 sama dengan 7. 2-nya kita pindah ruas dari positif jadi negatif. Sehingga di sini dituliskan 5P sama dengan 7 dikurangi 2. Sehingga di sini 7 kurangi 2 5. 5P sama dengan 5, maka P-nya berarti 5 dibagi 5. Sehingga hasilnya P sama dengan 1.
Jadi nilai P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan 2. Seperti itu. Oke, kita sampai ke akhir dari modul ini ya. Ini ada latihan kompetensi. Nah, Ibu sudah siapkan ada 5 soal evaluasi pemahaman ya dan penguasaan materi. Kalau tadi kalian memperhatikan ya penjelasannya Ibu sampaikan, kalian bisa menjawab soal-soal ini dengan mudah. Nah, contohnya pada soal yang pertama di sini. Diketahui matriks A. Ya, ini ada ordo 3 kali 3. Elemennya di sini. Ya, sudah terlihat ya elemennya apa saja. Nah, soalnya sebutkan entry matrik yang terletak pada yang A baris ketiga. Nah, baris yang ketiga yang mana? Tadi kalau memperhatikan penjelasan Ibu pasti tahu baris ketiga yang mana, elemennya kalian bisa sebutkan. Yang kedua, kolom kedua. Nah, elemen-elemen pada kolom kedua yang mana? Nah, yang mana ya? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian soal yang ketiga, elemen pada baris ketiga dan kolom ke-1. Nah, baris ketiga yang mana? Kolom ke-1 yang mana? Elemennya yang mana? Yang keempat, ini ada baris kedua dan kolom ketiga. Yang mana? Ya, coba kalian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nanti coba bantu menjawab. Oke, pertemuan kali ini ya, video pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.